Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqawwamatu Quraisy li Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Perlawanan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Wa min sunufil aida zu'ama'u Quraisy li Rasul Shallallahu alaihi wasallam fa'alahu ammuhu Abu Lahab. Di antara perlawanan yang dilakukan oleh pemuka kafir Quraisy terhadap Rasulullah, hal itu salah satunya dilakukan oleh paman beliau yang bernama Abu Lahab. Anna Rasul Shallallahu alaihi wasallam kana yasiru fisuk. Ketika Nabi Muhammad berjalan-jalan di pasar, wa yaqulu dan berkata, ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Serukan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa kana wara'ahu rajulun yarmihi bil hijarah. Kemudian di belakang beliau ada seorang laki-laki yang melemparinya dengan batu. Wa yaqulu dan berkata, la tati'u Muhammadan, janganlah kau mengikuti Muhammad. Fa innahu kadzab, karena dia adalah pembohong. Dzalika rijal huwa Abu Lahab, lelaki itu adalah Abu Lahab. Kita lanjutkan pada garis yang berwarna hijau. Amma zauj Abu Lahab, sedangkan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil bintu Harb, uhtu Abu Sufyan, saudara perempuan Abu Sufyan. Fakana tarmisauk fi tariqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan, Ummu Jamil ini melempari Nabi dengan senjata tajam. Sauk di sini bisa diartikan duri maupun bisa diartikan panah. Wa tulqi bil qadurat an-najasah amama baitihi, dan melempari depan rumah Nabi Muhammad dengan kotoran yang najis. Kita lanjutkan pada garis yang berwarna biru. Amma Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal, waqad alqa alaihi marratan fi asna'i sholatihi rahimasyattah matbubah. Dan ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Abu Jahal di sini beberapa kali melempari beliau dengan rahim domba yang telah disembelih. Fatahammalal ada di sini artinya adalah menulikan telinga, maksudnya adalah tidak mendengarkan seruan-seruan Nabi, atau bisa ditafsiri juga dengan kesengajaan untuk membuat Nabi tuli. Wadahaba ila baitihi Fatimah, dan juga dia pergi ke rumah Fatimah. Fa'azalat anahu ma'aliqa bihi, dan mengatakan bahwa tidak akan segan-segan untuk menggantung Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Hadihi ba'du suwaril ida illati aswabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zu'ama'i Quraisy. Beberapa yang disebutkan tadi adalah gambaran dari penyiksaan yang dialami Nabi Muhammad. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Amma Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang lain, alladzi ittaba'uhu, yang mengikutinya, wa amanu, yang beriman, bidakwati faqad kana nasibuhum min ida'i asyadda wa aqsa. Jadi para sahabat yang beriman ini mengalami penyiksaan yang lebih berat dari yang dialami oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, garis yang berwarna oranye dan lingkaran berwarna kuning. Faqad laki min Umayyah bin Khalaf, yang menerima siksaan dari tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Idza hamir samsu wa qad dhahirah, ketika matahari bersinar sangat terik, ya'muru bi ilqa'i Bilalan ala dhahrihi fir ramadha, merintahkan kepada Bilal untuk menelentangkan punggungnya di atas tanah pasir yang terbakar. Tsumma yada'u hajaron tsaqilan ala sodrihi, kemudian meletakkan batu yang sangat berat di dada Bilal. Wa yaqulu lahu, dan Umayyah berkata kepada Bilal, satadillu hakada hatta takfuru bi Muhammad, aku akan melakukan yang seperti ini sampai kamu kafir dari Muhammad atau keluar dari agama Muhammad. Wa tu'minu bil ad, dan kembali kepada ajaranmu. Walakinna Bilalan ihtamala alalam wa kana raddu daim ahad. Tetapi di tengah rasa nyeri yang menyerang dadanya ini, Bilal hanya mengucap ahad. Penyiksaan selanjutnya dialami oleh Ammar ibnu Yasir beserta ayahnya dan juga ibunya. Faqad kana Banu Ma'zum idza istaddat hararata syams yulbisuna Amaron wa abahu wa ummuhu daru' siyabal hadid wa yatrukunahum fisyams. Dan yang dilakukan Bani Ma'zum adalah memberikan baju besi pada Ammar, ayah dan ibunya,
kemudian meninggalkan mereka di bawah terik matahari. Rasulullah SAW wahum fil adab. Jika keluarga Ammar tersebut menjalani penyiksaan, Nabi Muhammad menenangkannya. Faqala lahum, dan berkata kepada mereka, Sabron ala Yasir, fa inna mau'adakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga menunggumu. Zu'ama Quraisy fi muqawamati da'watil Islam. Di antara langkah-langkah kaum kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Islam, di antaranya adalah tu'atu ala Abu Thalib dikayat suku Musanada ibnu Akhuhu, yaitu menghasut atau memberitakan kepada Abu Thalib untuk tidak menarik dukungannya terhadap dakwah. Faqad dhahaba Zu'ama Quraisy ila Abi Thalib, dan pergilah atau berangkatlah para pemuka kafir Quraisy untuk menemui Abu Thalib, keponakan laki-lakinya. Syakau ilaihi ibnu akhihi Muhammad, mengadukan kepada Abu Thalib terkait perilaku dari putra saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad. Wa talabu minhu an yahmilu Muhammadan ala tarku da'watahu, dan meminta kepada beliau untuk menarik Nabi Muhammad, mempengaruhi Nabi Muhammad untuk meninggalkan dakwahnya. Singkat cerita, setelah negosiasi dengan paman Nabi tidak berhasil, maka kaum kafir Quraisy mencoba bernegosiasi dengan menawarkan kekayaan dan juga tahta atau kekuasaan. Kali ini tokoh Quraisy yang bernama Utbah yang menemui Nabi Muhammad. Fasma minni a'radu alaika umuron la'allaka tuqbalu ba'duha. Dengarlah dariku, aku menawarkan kepadamu beberapa aspek, beberapa poin yang berharap kamu akan mematuhinya atau menyetujuinya. Idza kanat turidu bihadal umuri malan jami'na laka min amwalina hatta tasira aktsaruna malan. Jika kamu menginginkan aspek kekayaan, maka kita akan mengumpulkan seluruh kekayaan kita, sehingga kamu akan mendapat harta yang sangat banyak. Wa idza kana turidu mulkan, dan jika kamu ingin kekuasaan, mulakinnaka alaina, kamu memperoleh kekuasaan lebih dari kita, atau kamu menguasai kami semua. Falamma faragha Utbah min qauluhu tala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratu Fusilat, dan ketika Utbah selesai mengucapkan kalimat negosiasinya tersebut, Nabi Muhammad dengan membacakan ayat Al-Qur'an surat Al-Fusilat ayat 1-3. Utbah lihadal kalam, dan terkejutlah Utbah dengan perkataan Nabi tersebut. Muqarran bu'dima Muhammad sallallahu alaihi wasallam quwata bayanil Qur'an. Di sini Nabi Muhammad memperkuat argumennya dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Faghadabat minhu Quraisy, dan bertambahlah kemarahan kaum kafir Quraisy terhadap beliau. Kaifa ada zu'ama Quraisy ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ada zu'ama Quraisy Bilal ibnu Rabah wa ala Yasir. Kaifa du'tu zu'ama Quraisy ala Abi Thalib likayatruka Musannada ibnu Akhuhu. Mal asalibul akhar allati lijita ilaiha Quraisy fi sabilil qada'i ala dakwah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.